para peserta didik sekalian, pada hari ini kita akan belajar bab yang berikutnya, yaitu bab 4 mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, bentuk aljabar. Nah, mari kita lihat untuk peta konsepnya. Di bab ini kita akan belajar tentang yang pertama, persamaan linear satu variabel, kemudian menentukan himpunan penyelesaiannya, begitu juga dengan pertidaksamaan linear satu variabel dan himpunan penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita bahas konsep persamaan linear satu variabel. Ini biasanya disingkat dengan PLSV. Nah, dalam memahami konsep persamaan linear satu variabel ini, kita perlu mengetahui apa itu kalimat terbuka. Di sini kita lihat, kalimat terbuka itu merupakan kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kita tidak tahu kalimat tersebut bernilai benar atau salah. Kita tidak dapat menentukan. Contohnya, 2, kalau dia 2 tambah 3 sama dengan 5, ini merupakan kalimat yang bernilai benar, ya kan? Nah, di sini yang dimaksud dengan kalimat terbuka itu adalah misalnya 2 tambah X sama dengan 5. Nah, jadi kita tidak tahu, tidak bisa menentukan apakah kalimat ini bernilai benar atau salah. Jadi ada variabel yang belum diketahui. Kalau kita ganti dengan angka, sembarang angka, misalnya 3 ini bernilai benar, tapi kalau kita ganti dengan angka yang lain, ini merupakan kalimat yang bernilai salah. Sedangkan kalimat terbuka itu, ini tidak, ini masih tetap dalam bentuk variabel, bisa ya. Nah, yang berikutnya ada variabel. Nah, di bab sebelumnya kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan variabel, yaitu simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, contohnya bisa A, B, atau huruf apapun itu ya. Contohnya tadi 2X. 2 tambah X sama dengan 5. Berarti yang menjadi variabel di situ adalah X. Kalau misalnya 5 tambah A sama dengan 7, berarti variabelnya adalah A. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Kemudian kita lihat di sini beberapa contoh-contoh kalimat terbuka. Ada X tambah 7 sama dengan 9. Ada 4 tambah B lebih dari 10. Ada 4X kurang 2 sama dengan 6 kurang 8X. 2A kurang 4 kurang dari 31. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa kalimat dengan kalimat terbuka dengan tanda yang berbeda. Ada yang menggunakan sama dengan, lebih dari, kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan. Ya kan? Nah, apa bedanya? Kita lihat di sini. Kalau yang menggunakan sama dengan, itu kita sebut dengan persamaan linear satu variabel. Jadi A, C, E, F, G, dan C merupakan persamaan linear, tapi belum tentu satu variabel ya. Coba kita lihat di sini yang mana saja dia yang persamaan linear satu variabel. Ini hanya ada satu huruf, berarti satu variabel. Ini sama-sama X, walaupun di sini ada X, di sini ada X, tapi hanya satu jenis huruf, berarti persamaan linear satu variabel. Ini ada 2, X dan Y. Ini berarti sudah termasuk persamaan linear 2 variabel. Ini hanya M sama dengan 8, persamaan linear satu variabel. Sedangkan yang ini satu variabel. Kemudian yang ini bukan persamaan linear. Ini merupakan persamaan kuadrat dengan satu variabel. Nah, bagaimana dengan yang tandanya seperti ini? Ada yang lebih dari, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, semuanya itu disebut dengan pertidaksamaan. Kalau dia hanya satu variabel, kita sebut pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini variabelnya B,
Di sini variabelnya A, kemudian di sini yang menjadi variabel adalah M. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau dia persamaan, tandanya sama dengan. Kalau dia pertidaksamaan, tandanya bisa kurang dari, lebih dari, atau dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Itu perbedaannya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan atau pengurangan. Nah, sebagai contoh kita lihat model timbangan ini. Nah, di sini ada N tambah 3 sama dengan 7. Jika yang ditanya, berapakah nilai N? Nah, di sini kita lihat N tambah 3 itu sama dengan 7. Dia seimbang. Berarti berat kiri dan kanan itu sama. Ya kan? Nah, berarti bisa kita tebak nilai N di sini berapa? 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Berarti N sama dengan 4 itu kalau kita melihat dari gambar timbangan ini. Nah, dengan cara yang lain juga bisa kita selesaikan. Jika pertanyaannya adalah, tentukan nilai N dari persamaan N tambah 3 sama dengan 7. Itu bisa kita lakukan dengan konsep keseimbangan juga. Jadi N tambah 3 sama dengan 7. Nah, di sini kan kita hanya mau N. Jadi pindahkan, hilangkan. Kita tidak butuh 3. Berarti kurangkan saja 3. Di sini harus pakai prinsip keadilan. Jadi harus adil ya. Kalau di sebelah kiri dari sama dengan kita kurang 3, kanan juga harus kurang 3. Jadi N kurangi 3, kurangin 3. Ini jadi habis, hilang. Berarti N sama dengan 4. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang berikutnya, kita bisa lihat N tambah 3 sama dengan 7. Hasilnya harus sama ya. Kita tidak butuh si 3 di sini. Kita pindahkan saja dia ke sebelah kanan. Dan ingat, setiap kali dia menyeberangi tanda sama dengan, itu tandanya harus berubah. Tambah positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke, berarti ini positif 3. Ingat, dalam aljabar, itu selalu kita lihat tanda yang di depannya. Di depan angka itu. Berarti ini positif 3 pindah ke kanan, jadi N-nya tetap sama dengan ini tetap. Siapa yang pindah? Positif 3 pindah ke kanan, jadi negatif 3. Berarti N sama dengan 4 sama ya. Jadi mau pilih yang mana caranya bisa. Intinya diingat untuk semua variabel selalu pindahkan saja ke sebelah kiri. Oke. Yang berikutnya kita lihat menyelesaikan persamaan dengan perkalian atau pembagian. Nah, kalau yang tadi dia penjumlahan atau pengurangan. Sekarang perkalian atau pembagian. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan linear dua variabel berikut. Nah, lihat bedanya. Yang tadi kita hanya menentukan nilai N. Sekarang kita diminta menentukan himpunan penyelesaian atau himpunan selesaian. 3x tambah 1 sama dengan negatif 7. Kalau untuk mencari himpunan penyelesaian, selesaikan dulu persamaannya. Nah, kita pakai konsep yang tadi. Konsepnya hampir sama. Semua yang ada hurufnya itu tinggalkan di sebelah kiri atau pindahkan ke sebelah kiri. Kemudian di sini berarti ini kita tinggalkan di sebelah kiri. Oke, 3x tetap di sebelah kiri. Kemudian, semua yang tidak ada x-nya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, positif 1 pindah ke kanan. Ini kan tetap ya, negatif 7. Positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Kemudian, 3x sama dengan negatif 7 kurang 1. Negatif
8. Kemudian, di sini ada 3X. 3X itu artinya apa kalau dalam aljabar? 3 kali X, ya kan? Tidak dituliskan di sini kali. 3 kali X. Nah, kalau di dalam perkalian dan pembagian, kalau kita mau pindahkan angka, menyeberangi tanda sama dengan, itu juga harus berubah tandanya. Kalau tadinya dia kali, berubah jadi bagi. Kalau dia bagi, jadi kali. Nah, di sini berarti 3 kali X. Kita tidak mau 3-nya ada di sini. 3-nya pindah ke kanan. Tadinya kali berarti harus setelah menyeberang sama dengan, dia harus menjadi bagi. Berarti X sama dengan negatif 8 bagi 3. Nah, berarti di sini himpunan penyelesaian, karena ditanya himpunan penyelesaian, kita harus tulis himpunan penyelesaian dari 3X tambah 1 sama dengan negatif 7 adalah negatif 8/3. Atau dengan singkatnya bisa kita tuliskan HP sama dengan negatif 8/3. Oke, jangan lupa kali ini himpunan, berarti dia harus dibatasi dengan kurung kurawal. Oke, sekarang kita lihat yang B. Negatif 3/5P sama dengan 4/15. Nah, kita hanya butuh P-nya nih. Ini artinya apa? Kali. Nah, kali harus berubah. Kita pindahkan ini semuanya ke kanan, berubah jadi bagi, ya kan? Berarti P-nya tetap di sebelah kiri. 4/15. Pindah menyeberangi sama dengan bagi. Negatif 3/5. Nah, di sini operasi pecahannya harus lancar, maka P sama dengan 4/15. Kita selesaikan, sederhanakan, berarti kali negatif 5/3, ya kan? Bisa coret-coret, bisa ini 5 bagi 5, 1, 15 bagi 5, 3. Nah, berarti P sama dengan 4 kali 1, 4. Di sini ada negatif, negatif 4/3 kali 3, 9. Maka HP himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/9. Oke, itu dia untuk himpunan penyelesaian. Kalau ditanya, tentukan nilai dari P. Sampai di sini juga sudah cukup. Oke, bisa ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini hampir sama dengan persamaan, hanya tandanya saja yang berbeda. Ingat, kalau persamaan dia sama dengan pertidaksamaan dia, tandanya ada seperti ini. Oke? Sekarang kita lihat contohnya. Selesaikan pertidaksamaan. Nah, bentuk soalnya seperti ini ya. Anggap saja ini sama dengan, dan selesaikan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Berarti, kita selesaikan dulu, selesaikan satu persatu. Selesaikan karena ya. Untuk kalimat pertama kita selesaikan dulu. Maka X kurang 4 kurang dari negatif 2. Oke. X kurang 4 kurang dari negatif 2. Kemudian kita setiap ada kata selesaikan, berarti itu kita menentukan X, ya, menentukan nilai X, nilai variabelnya. Selalu ingat, pindahkan semua X yang ada X-nya ke sebelah kiri, yang tidak ada X-nya ke sebelah kanan. Nah, ini ada X-nya berarti tetap di sebelah kiri. Kemudian ini negatif 4, jangan lupa tandanya ya. Negatif 4 pindah ke kanan jadi positif. Ini tadi tetap negatif 2 tambah 4. Maka X, nilai X itu kurang dari 2.
Oke, nilai X pasti kurang dari 2 atau lebih kecil dari 2. Itu sudah selesai pertidaksamaannya. Sekarang gambarkan selesainya dalam garis bilangan. Nah, jika kita diminta untuk menggambarkannya dalam garis bilangan, kita gambarkan garis bilangannya. Nah, cukup kita lihat di sini ada apa? 2. Ada 2. Gambarkan beberapa perwakilan titik yang ke sebelah kiri ada, berarti 1, 0, ya kan? Kemudian sebelah kanan ada 3, 4. Nah, sekarang kita lihat di sini X kurang dari 2, berarti persis di atas 2 ini, gambarkan lingkaran. Nah, karena dia kurang dari 2, ini kita biarkan kosong. Ya, kita biarkan kosong. Dan kita gambarkan panahnya kurang dari 2, berarti arahnya ke sebelah kiri. Ini dia dalam bentuk garis bilangan. Nah, yang berikutnya, tuliskan selesaiannya dalam notasi interval. Nah, selesaiannya tadi kan X kurang dari 2. Dia bergerak ke arah kiri sampai ke negatif tak hingga. Berarti dia itu mulai dari negatif tak hingga, kita tuliskan ini kurung biasa sampai ke 2. Karena di sini dia kosong, 2 itu tidak termasuk, dia itu kurung biasa. Nah, bagaimana misalnya jika misalnya soal kita adalah X kurang 4, kurang dari sama dengan negatif 2. Berarti selesaiannya bisa kita simpulkan ini tinggal ini, ya kan? X kurang dari sama dengan 2. Berarti bedanya hanya di sini. Kita gambarkan bedanya hanya 2, 1, 0, kemudian 3, 4. Nah, di sini sama, semuanya sama, tapi bedanya di sini ada isi. Kalau dia tidak tanpa sama dengan dia kosong, kalau dia dengan sama dengan lingkarannya itu berisi. Kemudian panahnya sama saja. Oke, bisa ya, itu untuk garis bilangan. Bagaimana bedanya dengan yang ini? Sama saja, kan selesainya X kurang dari sama dengan 2, mirip. Itu berarti mengarah ke sebelah kiri, dia mulai dari negatif tak hingga, koma, karena dia berisi 2. Gambarnya itu adalah kurung siku. Jadi bedanya hanya di situ. Kalau dia kosong, tanpa sama dengan, dia kosong. Kemudian di sini kurung biasa. Kalau dia ada sama dengan, garis bilangannya lingkarannya berisi, kemudian untuk interval dia tanda kurung siku. Oke, itu saja bedanya. Kemudian contoh yang kedua kita lihat. Nah, ini yang lebih untuk persamaannya lebih complicated dari yang tadi ya. Di sini kita punya, ingat saja yang kita pelajari di bab 1, jika ada kurung, berarti kita harus selesaikan dulu. Yang kita buka dulu kurungnya. Oke, kita jabarkan dulu kurungnya. Kemudian kita lanjut dengan operasi biasa. Jadi ini kita menggunakan operasi campuran. Negatif, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut dengan X adalah bilangan bulat. Nah, berarti ini negatif 6, X kurang 3 lebih dari sama dengan 2 kurang 2 kali X kurang 8. Lihat tandanya di sini ada sama dengan ya. Kita buka dulu, jabarkan. Berarti gunakan sifat distributif. Negatif 6 kali X yang sudah kita pelajari di aljabar. Negatif 6 kali X berarti negatif 6X. Berikutnya, negatif 6 dikali negatif 3. Ingat tandanya. Positif 18. Lebih dari sama dengan. Tetap. Ini tetap. Kita buka kurungnya. Negatif 2 kali X.
negatif 2X, negatif 2 kali negatif 8, positif 16. Oke. Nah, yang berikutnya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, semua X, karena kita ingin menyelesaikan, menentukan nilai X, semua X pindahkan ke sebelah kiri. Di sini ada X, dia sudah sebelah kiri, di sini dia masih di sebelah kanan. Kita tuliskan dulu yang ini, negatif 6X. Negatif 2X pindah ke kiri. Itu aturannya hampir sama dengan persamaan tadi ya. Kalau dia menyeberangi tanda ini, berarti dia harus berubah tanda. Tambah 2X. Masih ada X, tidak ada lagi. Nah, berarti semuanya di sebelah kanan. Tuliskan tandanya. Ini tetap di sini 2, ini juga tetap, tambah 16. Siapa yang belum kita tulis? Ini. Dari sebelah kiri menyeberangi tanda ini berarti positif 18 pindah ke kanan jadi negatif 18. Nah, sekarang kita jumlahkan. Karena ini sukunya sudah sejenis, variabelnya sama, berarti negatif 6 tambah 2, negatif 4X, lebih dari sama dengan, ini hanya bilangan bulat biasa, 2 tambah 16, 18 kurang 18, berarti dia menjadi 0, ya kan? Di sini 0. Nah, di sini ada negatif 4. Bedanya, kalau dia di persamaan tadi, kita bisa tinggal pindahkan saja. Kali jadi bagi, ya kan, negatif 4X, negatif 4 kali X. Pindah ke kanan jadi bagi. Berarti X itu 0 dibagi negatif 4. Nah, bedanya, kalau dia pertidaksamaan setiap angka yang pindah itu adalah bilangan negatif, tanda ini harus berubah. Kurang dari sama dengan ini. Berarti X kurang dari sama dengan negatif 4. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau dia tanda sama dengan, tandanya tidak akan pernah berubah. Tapi untuk pertidaksamaan, semuanya sama aturannya dengan persamaan, kecuali kalau yang pindah itu adalah negatif, di sini, kalau yang akan kita pindahkan itu adalah bagi atau kali dengan bilangan negatif, berarti dia harus berubah tanda. Tapi kalau dia misalnya hanya pindah seperti ini, negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4, tidak perlu berubah tanda. Tapi kalau dia yang di depan X, koefisien X itu adalah negatif, bilangan negatif, saat kita pindahkan dia harus berubah tanda. Oke, jadi kalau misalnya X tambah 1 kurang dari 5, X kurang 1 ya, coba kita buat X kurang 1 kurang dari 5, berarti kalau ini mau kita pindahkan, X walaupun dia negatif, tetap 5 tambah 1. Tapi kalau misalnya di sini, negatif X kurang dari 5, ini harus kita pindahkan, ini kan negatif 1X, berarti harus X lebih dari 5 dibagi negatif 1. Oke. Berikutnya, misalnya negatif 2/3X kurang dari 9. Nah, karena dia yang di koefisien X yang bernilai negatif, ini juga harus berubah arah. Kurang dari jadi lebih dari. Berarti ini jadi X 9 dibagi negatif 2/3. Itu saja bedanya. Kalau dia hanya seperti ini, bukan variabel, bukan koefisien dari X, tidak perlu berubah. Tapi kalau dia koefisien X harus berubah tanda. Oke, untuk contoh yang lainnya bisa dilihat di buku paketnya. Dan cek pemahaman kalian dengan mengerjakan soal-soal latihan. Oke. Sekian untuk topik kita hari ini. Berikutnya silahkan latihan mandiri. Semangat belajar!